Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Martina Efrianti. Saya mahasiswa STI Pembangunan Tanjung Pinang, kelas Malam 2 Manajemen. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang etika dalam penggunaan sistem informasi manajemen atau bisa disingkat SIM. Sebelum kita membahas bagaimana sih etika dalam penggunaan SIM, nah, etika pun memiliki landasan hukum dalam penggunaan teknologi informasi yang tersirat di UU ITE tahun 2008 yang berbunyi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, serta kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dalam sistem informasi dibahas pertama kali oleh Richard Mason tahun 1986 yang mencakup apa saja privasi, akurasi, properti, yang biasa kita kenal adalah hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini diatur melalui hak cipta atau copyright, paten, dan rahasia perdagangan. Yang terakhir adalah akses. Oke, kalau tadi kita membahas etika, kita membahas lagi apa sih pengertian sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi memiliki pengertian suatu sistem yang berbasis komputer yang memberikan informasi bagi pengguna sistem. Sedangkan sistem informasi manajemen yang dikenal secara umum adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, ada beberapa fungsi atau manfaat dalam sistem informasi manajemen, dan itu sangat banyak banget. Yang pertama itu bisa meningkatkan aksesibilitas data tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pengguna tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua adalah menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, dan masih banyak lainnya manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas nih etika sistem penggunaan informasi manajemen. Nah, selanjutnya adalah etika dalam sistem informasi manajemen, yaitu ada di dalamnya itu ada pembuat. Nah, pembuat ini adalah orang yang menciptakan teknologi informasi tersebut. Biasanya adalah lembaga besar dengan para ahli-ahli teknologi di beberapa bidang, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara individu. Nah, dalam pembuatan teknologi informasi tentu harus memperhatikan etika IT, yaitu tidak menjiplak atau ide atau info orang lain secara ilegal, karena itu nggak boleh ya. Nah, kalau tadi kita membahas etika dalam pembuatan teknologi tersebut, ada juga etika untuk pengelolaan teknologi informasi. Nah, pengguna adalah orang yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu menyelesaikan masalah dan mempermudah pekerjaan mereka. Etika bagi pengguna adalah tidak melakukan atau menggunakan aplikasi bajakan yang dapat merugikan pembuat atau menghormati hak cipta yang milik orang lain atau tidak merusak teknologi informasi. Contohnya nih, misalnya kita mengutip tulisan dari blog atau halaman lain yang dimasukkan ke dalam blog pribadi, maka diharuskan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi merupakan hak setiap orang. Tetapi tidak semua orang memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Faktor yang terpenting di sini adalah manusia itu sendiri. Jangan sampai manusia membiarkan dirinya dikuasai oleh teknologi, tetapi kita harus bisa menguasai atau bisa mengalahkan teknologi. Karena teknologi dikembangkan untuk membantu manusia dalam melaksanakan aktivitasnya, dan semakin besar teknologi informasi dan komunikasi untuk sekarang ini menunjukkan bahwa tidak adanya batas antara mana yang bersifat publik dan mana yang bersifat privacy. Teknologi yang ada, terutama internet, juga memberikan berbagai macam efek terhadap pola hidup kita. Nah, banyak sekali manfaat dalam penggunaan teknologi informasi tersebut. Bisa pastinya untuk komunikasi, media untuk belajar, untuk promosi, dan sebagainya.
Nah, teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan penggunanya itu banyak. Nah, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan penggunanya, tetapi juga bisa dijadikan sebagai tindakan kriminal untuk para pengguna-pengguna yang tidak bertanggung jawab. Ada 5 lisensi moral dari era informasi yang berkembang saat ini. Yang pertama adalah hak dan kewajiban informasi, yang kedua adalah hak milik dan kewajiban, yang ketiga adalah akuntabilitas dan pengendalian, yang keempat kualitas sistem, yang kelima kualitas hidup. Nah, 3 alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etika komputer. Yang pertama adalah kelenturan logika atau logical malleability, yang kedua adalah faktor transformasi, yang ketiga adalah faktor tak kasat mata. Tadi kita membahas etika dalam penggunaannya, dan ada juga masalah keamanan dalam sistem informasi. Nah, keamanan adalah salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk mencegah ancaman terhadap sistem, serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat kerusakan sistem. Secara garis besar, ancaman terhadap sistem informasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu aktif dan pasif. Nah, contoh program yang jahat atau kayak jenis virus yang masuk ke dalam sistem informasi kita. Yang terakhir itu adalah kecurangan dan kejahatan komputer. Bisa kita lihat dekat semua sosmed, banyak kali kayak sabotase, terus ada lagi pengaksesan orang yang memang tidak berhak untuk membuka data orang tersebut tanpa seizin orang tersebut gitu. Nah, kalau tadi kan masalah dalam sistem informasi manajemen. Nah, ini adalah pengendalian sistem informasi manajemen. Pengendalian sistem informasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi, bahkan melaksanakan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Nah, ada beberapa keterampilan untuk mengelola pengendalian sistem informasi manajemen, seperti kemampuan mengendalikan sistem informasi perencanaan informasi, terus kemampuan mengendalikan proses transformasi informasi, kemampuan mengendalikan organisasi pelaksana sistem informasi, dan kemampuan kegiatan koordinasi. Kemampuan tersebut mungkin akan terjamin kelancaran pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen. Nah, yang terakhir adalah hubungan etika dengan pemanfaatan sistem informasi. Hubungan etika dengan pemanfaatan sistem informasi itu sangat berkaitan dan memang susah untuk diberikan arti dalam sikap sosial kita. Isu-isu etika yang penting dalam hal ini antara lain pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti penggunaan software bajakan, bom email yang bisa kita lihat di semua sosial media, seperti cracker atau hacker yang tadi saya bilang, privacy, dan kebebasan melakukan akses pornografi dalam hukum TI. Nah, ada beberapa tindakan yang dianggap tidak etis menurut perjanjian internasional telah berhasil dirumuskan, yaitu yang pertama adalah akses ke tempat yang tidak menjadi haknya. Merusak fasilitas komputer dan jaringan, itu banyak sekali dan sering terjadi bahkan ya. Menghabiskan secara sia-sia sumber daya yang berkaitan dengan orang lain, komputer, ruang, hard disk, bandwidth, komunikasi, dan lain-lain. Menghilangkan atau merusak integritas dan kerjasama antar sistem komputer, mengganggu kerahasiaan individu atau organisasi. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah moral, etika, dan hukum semua mengatur perilaku kita. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, ada tindakan baik dan buruk atau kriminal. Manfaatkan teknologi menjadi hak setiap orang. Tetapi hak orang akan terganggu jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau ikut campur dalam pemanfaatan teknologi. Maka dari itu perlu adanya etika dalam pemanfaatan teknologi untuk mengantisipasi pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Nah, hubungan etika dalam sistem informasi yang sudah saya jelaskan tadi sangatlah berpengaruh besar untuk menyaring efek-efek negatif yang akan terjadi. Kita sebagai pengguna harus lebih memahami lagi dan memperhatikan etika-etika dalam penggunaan sistem informasi manajemen. Mungkin saat ini undang-undang itu tidaklah begitu tegas kepada para pengguna.
Nah, supaya tidak terjadi, mungkin pemerintah bisa menyediakan perlindungan kepada pengguna komputer dan menekankan untuk beretika dalam memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Dan juga pemerintah bisa memberikan sanksi mungkin tegas ya. Jadi banyak masyarakat yang sekarang kayak tidak takut gitu dengan sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan gitu. Jadi harus mungkin lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi untuk pengguna teknologi tersebut yang sudah ke arah yang negatif atau merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Dan diri kita sendiri adalah kunci dari semuanya. Jadi gunakan teknologi tersebut dengan sebaik mungkin dan perhatikan etika dalam penggunaannya. Sekian dari saya untuk pembahasan materi tentang etika dalam penggunaan sistem informasi. Saya Sri Martina Efrianti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.